Anda masih bersama kami di Presisi Siang. Beralih ke informasi mancanegara pemirsa, kondisi ekonomi bersama dengan imigrasi menjadi dua isu utama yang menentukan pilihan warga Amerika Serikat saat Pilpres November 2024. Tapi bagaimana persepsi warga Amerika soal perekonomian Amerika Serikat di bawah pemerintahan Donald Trump? Berikut laporan Nova Purwadi dari VOA. Inflasi di Amerika Serikat kembali meningkat ke kisaran 3%. Tapi sejumlah pendukung Presiden Donald Trump tetap yakin pemerintahnya bakal mengendalikan kenaikan harga. There's a reason that some prices are up, and a lot of the prices may never come back, but they won't keep going up once we fix the economy. I just paid 20 cents more per gallon at Costco yesterday, but it doesn't matter to me because in the future I know my children will be benefiting in some way and our economy will pick up. Pendukung lain juga menepis kekhawatiran ekonom bahwa tarif yang diberlakukan Trump ke negara-negara lain bakal memperparah inflasi. The tariffs, I think, are necessary for leverage, okay, and to make things fair when it comes to us purchasing things from other countries purchasing things from us. Beragam survei belakangan kembali menunjukkan bahwa persepsi seseorang terhadap kondisi perekonomian Amerika Serikat banyak tergantung dari afiliasi partai politiknya dan juga sentimen partisan. Bila tadi adalah pendapat dari sejumlah massa pro Donald Trump di negara bagian California, maka VOA juga mewawancarai sejumlah orang di ibu kota AS dan sekitarnya yang warganya cenderung pro partai oposisi Demokrat. Seorang pemilik bengkel yang dulu mendukung Joe Biden dari Partai Demokrat dalam Pilpres mengatakan ia mulai melihat berkurangnya jumlah pelanggan yang mengurungkan niatan memperbaiki mobil mereka. Bila tarif dikenakan pada suku cadang, ia mengatakan pelangganlah yang nanti akan menanggung kenaikan harga ini. I'm not to buy part direct from the Canada or Mexico or China. We have a middleman. When they charge me more money, then we have to increase the price. Otherwise, I cannot run the business. Seorang pemilik restoran di Washington DC juga pendukung Partai Demokrat. Ia juga harus mengencangkan ikat pinggang akibat inflasi. We deal with a number of different wholesale buyers, and we've found ourselves now having to make sure we're budgeting and watching being price conscious about our price purchases. Sementara pemilik restoran lainnya mengatakan tarif atas produk Meksiko seperti alpukat membuatnya harus meningkatkan harga sebagian hidangan di restorannya. Meski tak mendukung Trump dalam Pilpres lalu, ia masih optimistis perekonomian bakal membaik. My only hope is that he follows through on the tips not being taxed for employees, for tipped employees. That would be a big boom that would help us in the restaurant industry. Satu lagi harapannya adalah agar pemerintahan Trump menurunkan harga energi sesuai janjinya dulu. Mengingat tingginya harga bensin membawa efek berantai pada harga berbagai kebutuhan. Dari Washington DC, Nova Purwadi dan tim VOA. Perebakan flu burung di Amerika Serikat terus membuat telur tak hanya mahal, tapi juga langka. Sebagian warga menyiasatinya dengan memelihara ayam di halaman rumah agar bisa memperoleh telur secara rutin, tak terpengaruh naik turunnya harga. Tapi seberapa efektifkah solusi ini? Selengkapnya kita simak jurnalis VOA Nova Purwadi. Setiap harinya, seorang warga Arizona mendapatkan 6 hingga 12 telur dari ayam yang dipeliharanya di halaman belakang rumah. Ia relatif tak terdampak dengan naiknya harga telur akibat perbakan flu burung. It's not as hard as it seems. Definitely rating up a little bit to start. Merespons kelangkaan telur nasional, pemerintah negara bagian baru-baru ini memperlonggar restriksi atas kandang ayam di permukiman warga. Di kota Phoenix misalnya, warga boleh memiliki hingga 6 ekor ayam, atau bahkan lebih tergantung ukuran rumah. Lonjakan harga telur dan kelangkaan telur di sebagian wilayah AS kini membuat semakin banyak orang mempertimbangkan memelihara ayam petelur sendiri. So we can pick up the eggs and they're fresh and delicious. People text and they go, can we make an arrangement? Can we do a contract for eggs? Can we arrange to get this many eggs every week? Because everybody is freaking out about the egg shortage. Tapi menurut sebagian peternak, memelihara ayam dan mengambil telurnya bukan solusi bagi semua orang.
It costs a lot more than people think. So I wouldn't recommend jumping into chicken ownership versus, buying eggs from someone like us, a local farmer. Menurut mereka yang berpengalaman, beternak ayam petelur perlu investasi sekitar $1.000 sebelum ayam menghasilkan telur pertamanya. Selain itu, beternak ayam juga memiliki risiko. Foxes will actually climb your coops. So there's wire under us, then dirt, then straw. There's electric fence around on the outside. Di Connecticut ada solusi jalan tengah, menyewakan ayam petelur untuk waktu terbatas. We, like I said, with the rent the chickens, we bring everything for them, from the little coop to the food. Everything you need when we drop it off is what you're going to need until we pick it up at the end of the year. Usaha sewa ayam ini kini memasuki tahun kelima dan merupakan bagian dari jaringan Rent the Chicken yang bermarkas di Pennsylvania dan melayani Amerika Serikat hingga Kanada. We have been answering online inquiries like crazy and our phones are ringing like mad. People really want an alternative to depending on the grocery store for eggs. Minat memelihara ayam petelur terakhir menguat saat pandemi COVID yang ditandai gangguan rantai pasok termasuk untuk produk pertanian. National Institutes of Health yang berada di bawah Departemen Kesehatan Amerika Serikat termasuk yang memantau jumlah ayam yang dipelihara di halaman belakang oleh warga Amerika. Jumlahnya mencapai 85 juta ekor, hampir setara dengan jumlah anjing yang dipelihara di Amerika. Meski untuk ayam, rata-rata warga yang memeliharanya memelihara 5 ekor ayam. Dari Washington DC, saya Nova Purwadi dan tim VOA. Tetaplah bersama kami, Presisi Siang akan segera kembali.